Spektrofotometri UV vis merupakan teknologi analisis yang bekerja berdasarkan interaksi antar cahaya ultraviolet dan cahaya tampak dengan suatu materi. Di sini ada bagian dari spektrofotometri, sebelah kanan itu display, dan sebelah kiri ini untuk penempatan sampel. Ketika dibuka, ini ada wadah kuvet, di dalamnya tentu juga ada sumber sinar. Sumber sinarnya itu bisa kita lihat di bagian bulat ini, jadi ini merupakan sumber sinar. Nah, karena ini alatnya adalah ultraviolet visible, jadi kita bisa menginginkan mau mengukur di panjang gelombang UV atau hanya visible saja. Nah, jika untuk mengukur di panjang gelombang UV itu ada pada rentang 200-400 nanometer, maka lampu yang digunakan di sini adalah lampu deuterium. Kalau kita menginginkan pada gelombang atau panjang gelombang visible itu ada pada rentang 400-700 nanometer. Nah, maka sumber sinarnya adalah berupa lampu visible yang tadi. Kemudian selanjutnya itu ada monokromator. Walaupun di sini tidak terlihat monokromatornya, tetapi monokromator ini akan membagi atau memecah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal dengan komponen panjang gelombang tertentu. Jadi sumber sinarnya dari lampu tadi itu akan memancarkan sinar polikromatis yang harus masuk ke dalam monokromator pada bagian gelombang tertentu. Maka itulah gunanya monokromator. Nah, selanjutnya ini ada bagian dari kuvet. Nah, sampel itu dibaca menggunakan kuvet. Nah, kuvet itu ada dua macam jenisnya. Yang pertama itu ada kuvet kuarsa. Kuvet kuarsa ini digunakan untuk mengukur pada serapan UV. Sedangkan ada kuvet kaca, biasanya ini digunakan untuk mengukur pada serapan daerah yang tampak atau visible. Selain itu ada juga prinsip kerjanya. Ini dimulai ketika cahaya dari sumber radiasi dilewatkan melalui monokromator untuk menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Cahaya tersebut kemudian diarahkan ke sampel dan sebagian energinya akan diserap oleh molekul dalam sampel. Penyerapan energi ini menyebabkan elektron dalam molekul berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Intensitas cahaya yang diteruskan selanjutnya ditangkap oleh detektor dan diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian diolah menjadi nilai absorbansi. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan pada gambar berikut. Selanjutnya ada sumber cahaya polikromatis. Sumber cahaya polikromatis yaitu cahaya yang mengandung berbagai panjang gelombang. Cahaya ini berasal dari sumber radiasi elektromagnetik yang mencakup daerah ultraviolet dan cahaya tampak. Cahaya polikromatis ini menjadi input awal dalam sistem spektrofotometri sebelum dipilih panjang gelombang tertentu untuk dianalisis. Selanjutnya ada monokromator atau pemilihan panjang gelombang. Nah, di dalam monokromator ini ada beberapa bagian, yaitu ada slit atau pintu masuk, kemudian ada pendispresi atau penyebar cahaya, lalu ada slit atau pintu keluar. Nah, cahaya dari sumber ini kemudian masuk ke monokromator melalui slit atau celah masuk. Di dalam monokromator, cahaya dipisahkan berdasarkan panjang gelombangnya menggunakan elemen pendispresi seperti prisma atau visi difraksi. Proses ini menghasilkan spektrum cahaya dan melalui slit atau celah keluar. Hanya satu panjang gelombang tertentu yang dipilih untuk diarahkan ke sampel. Tahap ini sangat penting karena menentukan selektivitas pengukuran. Selanjutnya ada interaksi cahaya dengan sampel. Cahaya monokromatis yang telah terpilih selanjutnya dilewatkan melalui sel sampel. Pada tahap ini terjadi interaksi antara cahaya dengan molekul dalam sampel. Sebagian energi cahaya diserap oleh molekul menyebabkan elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Besarnya cahaya yang diserap bergantung pada konsentrasi dan sifat optik zat yang dianalisis. Selanjutnya ada detektor. Detektor ini berfungsi menangkap cahaya yang keluar dari sampel setelah proses penyerapan. Cahaya yang diterima detektor kemudian diubah menjadi sinyal listrik, di mana besar kecilnya sinyal menunjukkan intensitas cahaya yang tidak diserap oleh sampel. Sinyal ini selanjutnya diolah menjadi nilai absorbansi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi zat dalam sampel. Berdasarkan hukum Lambert-Beer, dengan demikian detektor berperan langsung dalam menghasilkan data akhir analisis spektrofotometri UV vis.
Kemudian ada kelemahan utama teknologi spektro UV-Vis. Ini adalah selektivitas yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh banyaknya senyawa yang memiliki energi transisi elektron yang mirip sehingga menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berdekatan. Akibatnya, spektrum serapan dapat saling tumpang tindih dan menyulitkan identifikasi serta analisis senyawa secara spesifik dalam sampel yang kompleks. Spektrofotometri ini bergantung juga pada hukum Lambert-Beer yang mengasumsikan hubungan linear antara absorbansi dan konsentrasi. Namun, pada konsentrasi tinggi atau kondisi optik yang tidak ideal, terjadi penyimpangan dari linearitas akibat interaksi antar molekul dan hamburan cahaya. Hal ini menyebabkan hasil pengukuran menjadi kurang akurat dan membatasi rentang kerja teknologi ini. Kemudian yang terakhir, teknologi spektro ini juga sensitif terhadap gangguan optik seperti cahaya liar dan fluktuasi intensitas sumber cahaya. Gangguan ini menyebabkan cahaya yang diterima detektor tidak sepenuhnya berasal dari cahaya yang melewati sampel, sehingga nilai absorbansi yang terukur dapat mengalami kesalahan dan menurunkan keandalan hasil analisis. Untuk perbaikan teknologi spektrofotometri ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem secara menyeluruh. Salah satu arah pengembangan utama adalah penerapan sistem spektrofotometri digital dan otomatis, sehingga proses pengukuran dan pengolahan data dapat dilakukan secara real time. Dengan sistem ini, hasil analisis menjadi lebih konsisten dan akurat. Selain itu, teknologi spektrofotometri UV-Vis dapat ditingkatkan melalui integrasi pemrosesan sinyal digital dan kecerdasan buatan. Pendekatan ini memungkinkan sistem menganalisis spektrum yang kompleks, mengurangi gangguan spektral, serta meningkatkan kemampuan analisis multikomponen dalam satu pengukuran. Halo, terima kasih yang sudah mendengarkan hingga selesai. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.